Relakan ke Indonesia, pelatih Brazil kagumi talenta Welber Jardim. Fisik dan mental meningkat. Timnas Indonesia U19 tatap semifinal Piala AFF U19 2024. Raih penghargaan, STY lempar janji untuk sepak bola Indonesia. Aset berharga timnas bersinar di Belanda. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Relakan ke Indonesia, pelatih Brazil kagumi talenta Welber Jardim. Salah satu pemain keturunan yang bermain untuk Timnas Indonesia yakni Welber Jardim berhasil mencuri perhatian pecinta sepak bola di ajang Piala AFF U19 2024. Sebelumnya, Welber juga sempat tampil apik saat dirinya bermain untuk Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 beberapa waktu lalu. Di bawah arahan Bima Sakti, anak dari pesepak bola Alessandro Jardim tersebut menjadi salah satu pemain andalan di Timnas U17. Kemampuan dari Welber Jardim pun sempat mendapatkan sorotan dari pelatih Timnas Brasil U17 Felipe Leal. Dalam salah satu wawancaranya, Felipe Leal mengungkapkan kekagumannya kepada Welber Jardim saat memperkuat skuad Garuda Muda. Dirinya juga memberikan dukungan penuh untuk Welber dan berharap pemain senegaranya itu bisa memberikan kontribusi terbaiknya bagi Timnas Indonesia. Felipe juga menyoroti bagaimana perjalanan karir dari Welber Jardim yang mampu bermain di banyak posisi, seperti sebagai seorang bek kanan dan sempat beberapa kali bermain di posisi gelandang bertahan. Ya, Welber Jardim dinilai sebagai seorang pemain yang memiliki keunggulan dalam skill dribbling yang mumpuni. Namun, meski menjadi pemain andalan di Timnas Indonesia U17, di bawah asuhan Indra Syafri, Welber baru sekali mendapatkan kesempatan untuk masuk dalam starting 11. Momen itu terjadi di laga terakhir grup A saat Timnas Indonesia berjumpa dengan Timor Leste. Welber bermain sejak menit awal dan berhasil tampil cukup solid sebagai seorang holding midfielder. Performa Welber Jardim bahkan juga mendapatkan pujian dari salah satu pandit senior yakni Bung Ropan. Menurut Bung Ropan, Welber memiliki andil yang sangat luar biasa mengawali di tengah Timnas Indonesia saat menghadapi Timor Leste. Dengan penampilan apiknya itu, bukan tidak mungkin Indra Syafri akan memberikan kesempatan lebih banyak untuk Welber Jardim di sisa pertandingan Timnas Indonesia pada ajang Piala AFF U19 ini. Timnas Indonesia U19 sendiri akan kembali berlaga pada babak semifinal Piala AFF U19 di hari Sabtu nanti 27 Juli mendatang. Fisik dan mental meningkat. Timnas Indonesia U19 tatap semifinal Piala AFF U19 2024. Dipastikan siap kembali menggila di babak semifinal. Kondisi fisik dan mental para pemain diklaim sangat baik oleh manajer Timnas Indonesia U19 Ahmed Zaki Iskandar. Pada babak semifinal nanti, Timnas Indonesia U19 akan berjumpa juara grup C Piala AFF U19 yakni Malaysia. Pertandingan ini sendiri akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu 27 Juli nanti. Ahmed Zaki Iskandar mengatakan timnya sedang berbenah diri untuk menatap laga semifinal agar dapat tampil lebih baik dari fase grup dan menilai bahwa persiapan berjalan baik di bawah arahan pelatih Indra Syafri. Lebih lanjut, pria berusia 50 tahun itu mengatakan kondisi timnya pun saat ini cukup bagus untuk laga tersebut. Hal itu menandakan hanya Welber Halim Jardim yang sedang pemulihan pasca benturan saat timnya melawan Timor Leste beberapa waktu lalu. Ya, Arhan Kakak dan kolega lolos ke babak semifinal usai menjadi juara grup A dengan 9 poin, tampil apik dengan menyapu bersih kemenangan di fase grup. Pasukan Indra Syafri sejauh ini sudah mencatatkan 14 gol dari 3 laga di Piala AFF U19. Yang bahkan lini pertahanan Garuda Muda juga tak kalah apik dengan baru kebobolan 2 gol. Kini menarik untuk dinanti bagaimana kiprah skuad Garuda Nusantara menghadapi Harimau Malaya Muda di babak semifinal nanti. Raih penghargaan, STY lempar janji untuk sepak bola Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong ungkap janjinya selesai menerima Golden Visa dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Juru taktik asal Korea Selatan tersebut menerima Golden Visa ini secara langsung dari Presiden Jokowi di Hotel Ritz-Carlton Jakarta pada Kamis kemarin. Golden Visa sendiri diketahui merupakan layanan yang bisa memberikan izin tinggal bagi warga negara asing dalam waktu 5-10 tahun. Golden Visa ini diberikan kepada WNA yang berinvestasi di Indonesia dalam jumlah tertentu dan dinilai bisa memberikan manfaat bagi perekonomian tanah air. Orang nomor 1 di Indonesia ini memberikan akses perdana ke Sintayong secara simbolis. Apalagi seperti diketahui, Sintayong dipastikan telah memperpanjang kontrak dengan PSSI untuk menukangi timnas Indonesia hingga 2027. Untuk itu, dengan adanya Golden Visa ini, Sintayong tak harus sering ke kantor imigrasi untuk mengurus perpanjangan kerja. Pelatih asal Korea Selatan tersebut bisa fokus menukangi timnas Indonesia dan kemudahan lainnya, seperti ia bisa keluar masuk tanah air dengan mudah. Setelah menerima Golden Visa ini, Sintayong pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Presiden Jokowi. Ia bahkan berjanji kepada Presiden Jokowi akan berusaha keras untuk sepak bola Indonesia. Pelatih berusia 53 tahun tersebut ingin bisa membawa skuad Garuda terbang lebih tinggi. Saya akan berusaha lebih keras untuk masa depan sepak bola Indonesia. Ayo Garuda terbang tinggi. Tulis Sintayong sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya. Mantan pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 ini memang diberikan kemudahan selama di Indonesia, tentu bukan tanpa alasan. Sintayong selama menukangi timnas Indonesia sudah mencatatkan beberapa sejarah buat tim merah putih. Tak hanya itu, Sin juga berhasil membawa timnas Indonesia saat ini menempati posisi ranking ke-133 dunia dari 175 FIFA saat pertama kali menjabat. Aset berharga timnas bersinar di Belanda. Timnas Indonesia bakal punya stok pemain muda berkualitas setelah 2 wonderkid keturunan di Eropa berhasil mendapat kontrak profesional di musim depan. 2 pemain tersebut adalah Sjors Louis Hamson dan juga Tristan Sjenkhuizen yang resmi dikontrak oleh klub kasta teratas Belanda Fortuna Sittard. Dikutip dari laman resmi klub, disebutkan bahwa Sjors Louis Hamson dan Tristan Sjenkhuizen menandatangani kontrak profesional pertama mereka bersama 2 pemain lainnya berkat penampilan memukau mereka selama di tim akademi. Dari laporan transfer market diketahui bahwa Sjors Louis Hamson sempat debut di skuad senior Fortuna Sittard musim lalu meski usianya baru 18 tahun. Ia melakoni debut profesionalnya di Eredivisie saat menghadapi Almelo di pertandingan terakhir musim lalu. Melansir dari wawancaranya bersama Yusa Nugraha, diketahui bahwa Hamson memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Jakarta. Ia juga menyebut bahwa sempat bermain untuk tim U18 selama dipromosikan ke U21 pada awal musim lalu. Sementara itu, Tristan Sjenkhuizen merupakan pemain keturunan yang memiliki darah Surabaya dan Yogyakarta yang berasal dari kakek serta neneknya. Secara statistik, sepanjang musim lalu, Sjenkhuizen yang berposisi sebagai gelandang bertahan tampil impresif dengan torehan 7 gol dan 7 assist dalam 15 pertandingan buat Fortuna Sittard U21. Dengan kontrak profesionalnya tersebut, karir Sjors Louis Hamson dan Tristan Sjenkhuizen berpotensi besar bakal berkembang serta tampil reguler di Liga Belanda. Selain itu, dengan garis keturunan Indonesia dalam dirinya, baik Sjors Louis Hamson dan Tristan Sjenkhuizen bisa jadi aset berharga buat timnas Indonesia di masa depan.